katakanlah untuk itu Ustaz ya, untuk katakanlah menghidupkan ajaran Allah, kemudian menggapai hukum sunnahnya tadi. Lalu kemudian kalau ada satu komunitas yang saking susahnya gitu Ustaz, komunitas itu tuh katakanlah begitu ya. Kemudian karena nggak ada yang sanggup beli satu hewan kurban kambing misalnya. Lalu kemudian ada keluarga patungan nih Ustaz, satu orang 100.000. Ya. Jadilah tuh satu kambing. Ya. Ini hukumnya gimana Ustaz? Nah, ini nanti terkait dengan patungan ya, patungan kurban. Nah, itu gimana Ustaz? Baik, patungan kurban kalau terkait dengan seekor kambing ya tidak berlaku. Kalau seekor kambing. Ya, karena kaidahnya kambing itu hanya dapat untuk satu orang. Oke. Jadi nggak bisa kambing patungan berdua, bertiga itu tidak bisa. Apalagi se-RT ya. Atau yang kadang-kadang di sekolah-sekolah murid-murid kumpulin uang, patungan beli seekor kambing. Kurbannya ini kurban kelas 1 SD, kelas 2 SD. Nah, itu tidak benar. Ya, kalau mau dijadikan itu sebagai katakanlah bahan pembelajaran buat siswa atau misalnya satu komunitas, ya tidak mengapa mereka patungan, tapi ketika sudah dapat seekor kambing diserahkan kepada seseorang dan kambing tersebut dikurbankan atas nama seseorang. Gurunya misalnya. Jadi jatuhnya itu bisa jatuh kepada sodakoh, ya kita bersodakoh dengan seekor kambing, lalu sang guru atau seseorang berkurban dengan seekor kambing tersebut, begitu ya. Adapun kalau sapi atau onta itu boleh patungan maksimal 7 orang. Oke. Itu pun juga dengan pembagian yang rata. Masing-masing berarti harus membayar 1/7-nya. Kalau misalnya harga kambing katakan harga sapi 21 juta, berarti masing-masing membayar 3 juta, begitu. Lebih dari 7 tidak dapat. Kalau kurang boleh. Ya, 6, 5, bahkan satu orang satu ekor sapi boleh. Begitu. Wallahu a'lam. Kalau itu kan tadi kan Ustaz konteksnya patungan. Ya. Patungan sapi atau unta gitu Ustaz. Ya. Nah, ada nih sekarang namanya ini Ustaz, arisan kurban. Jadi berkumpul beberapa orang, misalnya 5 orang nih Ustaz. Ya. Nah, itu kesepakat nih mengumpulkan uang setiap datang hari raya kurban. Lalu nanti jatahnya ya per orang. Jadi berlaku selama 5 tahun atau 3 tahun tergantung dari jumlah peserta kurban. Ini hukumnya gimana Ustaz? Ya, sebenarnya arisan kurban itu jatuhnya utang juga. Oh ya kayak yang tadi ya. Yang tadi artinya kalau pelaksananya benar, ya berarti jatuhnya utang. Maksudnya misalnya katakan dalam tahun ini yang dapat 2 atau 3 orang. Iya. Ya, maka diserahkan kepada seseorang yang dapat tadi. Ya, yang berarti namanya dia keluar, nama keluar. Berarti dia kurban kan? Iya. Dia punya utang kepada anggota arisan lain yang belum dapat kurban. Berarti dia harus bayar tuh. Harus bayar. Nanti tahun depan dikocok lagi. Keluar 3-4 orang. Tapi yang harus diingat, pertama nyerahinnya berarti harus uang juga dan nggak bertambah. Ya, katakanlah nominalnya berapa arisannya 100.000 ya terus sampai selesai 100. Walaupun nanti harga kurbannya naik. Walaupun harga kurban naik atau 2 tahun lagi naik, ya makanya jangan lama-lama. Bagusnya mungkin 2 tahun saja, 3 tahun saja gitu ya. Kalau sampai 5 tahun, harga kambing sekarang dengan harga kambing 5 tahun jauh, ya. Selisihnya jauh. Kasihan yang dapat belakangan. Kalau yang sekarang mungkin masih dapat seekor kambing, katakanlah arisannya dapat 3 juta, dapat 5 tahun depan lagi belum tentu 3 juta juga. Harga kambing udah naik. Udah kecil kambingnya. Udah kambing. Ya, jadi boleh saja kalau pelaksanaannya tidak ada, paling tidak ada pertambahan dari nominal yang harus disetorkan kepada masing-masing anggota. Perkara bahwa nanti harga kambing naik ya itu resiko berarti.